Halo, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Kalian masih tetap semangat bukan? Tetap sehat, tetap kuat, dan menjaga kesehatan setiap hari. Apa yang mau kita dengarkan pagi hari ini? Wah, Bu Gracia juga penasaran nih. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Prajurit timah yang setia. Anak-anak, tentu kita masing-masing memiliki kekurangan. Entahkah itu badan yang kurang tinggi, bentuk tubuh yang kurang ideal, terlalu gemuk atau terlalu kurus, hidung yang kurang mancung, kurang pandai di pelajaran tertentu, kurang pandai bicara di depan umum, bahkan juga mungkin sakit atau cacat tertentu. Nah, apakah kekuranganmu? Bisa jadi kekurangan itu membuat kita merasa minder. Tapi jangan sampai kita terpuruk, apalagi sampai merasa putus asa karena kekurangan kita. Ingat, kekurangan bukanlah halangan bagi kita untuk menggapai mimpi. Nah, kisah berikut ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Alkisah, seorang anak mendapat kado ulang tahun berupa sekotak mainan yang berisi 25 prajurit timah. Dengan senang anak itu mengatur barisan prajurit timahnya. Namun, salah satu prajurit hanya memiliki satu kaki. Apa yang terjadi? Oh, ternyata pada waktu dicetak, cairan timah tidak cukup untuk menutup seluruh cetakan. Jadilah ia prajurit berkaki satu. Meski berkaki satu, si prajurit tidak putus asa. Meski aku mempunyai kekurangan, aku juga punya kelebihan. Aku adalah prajurit timah yang paling setia. Ia menyandang senapannya dengan gagah dan berdiri lebih tegap dari prajurit lainnya. Saat malam tiba, ia juga paling rajin berpatroli mengelilingi ruang bermain. Si prajurit timah menyukai tempat barunya. Suatu ketika ia berkeliling, ia melihat boneka balerina cantik sedang menari. Oh lala, cantik nian balerina ini. Prajurit timah memandangi wajah balerina yang cantik itu. Sang balerina juga balas tersenyum kepadanya. Rupanya, keduanya memiliki perasaan yang sama. Sayang, di ruang bermain itu terdapat juga boneka badut jahat yang tidak menyukai kehadiran prajurit timah. Ia menanti saat yang tepat untuk menyingkirkan si prajurit timah. Ketika si prajurit tengah berjaga di tepi jendela, badut jahat itu melemparkan perahu kayu kepadanya. Oh tidak, seru sang balerina. Tapi terlambat. Si prajurit timah terjatuh dari jendela loteng yang tinggi itu. Meski terjatuh dengan keras ke tanah, si prajurit timah kembali berdiri, tegak menyandang senapannya. Hei, lihat, apa itu? Oh, ternyata dua anak laki-laki menemukan prajurit timah yang tergeletak itu. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Kata anak yang satu. Rupanya mereka kemudian membuat kapal kertas dan meletakkan prajurit timah di kapal itu. Mereka meluncurkan kapal itu di selokan. Astaga, rupanya arus membawa kapal kertas itu masuk ke gorong-gorong yang gelap, penuh dengan hewan-hewan yang menakutkan, seperti kecoa, cacing, hingga tikus-tikus besar yang ganas. Meski takut, si prajurit timah tetap berdiri dengan tegap, menyandang senapannya. Para tikus ganas menenggelamkan perahu si prajurit timah. Pupus sudah harapan si prajurit timah untuk dapat bertemu kembali dengan sang balerina karena kemudian seekor ikan menelannya. Tetapi tanpa dinyana, seorang nelayan menangkap ikan tadi dan menjualnya. Pelayan sebuah rumah membeli ikan jualannya. Sesampainya di rumah, sang majikan itu, ia pun membelah perut ikan yang dibelinya. Apa yang ditemukannya? Si prajurit timah berdiri tegap dengan menyandang senapannya. Pelayan itu pun memberikan si prajurit timah kepada anak tuannya yang telah kehilangan satu dari 25 prajurit timahnya. Oh, prajurit timahku sudah kembali. Si anak sangat senang mendapati mainannya kembali. Ia membersihkan si prajurit timah dan meletakkannya di dekat sang balerina. Betapa bahagianya prajurit timah karena ia dapat kembali berjumpa dengan kekasih hatinya. Tentu badut jahat tidak bahagia dengan kembalinya si prajurit timah. Kembali ia mencelakakan si prajurit timah dengan mendorongnya ke perapian.
Namun si prajurit timah dengan sigap mengelak, sehingga badut jahatlah yang terlempar masuk ke dalam perapian. Bisa ditebak kan? Badut jahat pun terbakar habis. Maka sejak saat itu, si prajurit timah berkaki satu dan sang balerina hidup bahagia selamanya. Si prajurit timah senantiasa berdiri dengan tegap menyandang senapannya, sementara sang balerina bersandar menari dan menari. Bagus kan ceritanya? Nah anak-anak, meski si prajurit timah mempunyai kekurangan, dia setia dan gagah berani. Meski ia mengalami berbagai hal, ia tetap berdiri tegap. Pada akhirnya, ia bisa hidup bahagia bersama sang balerina. Demikian pula tokoh-tokoh Alkitab banyak memiliki kekurangan. Musa tidak pandai bicara. Nabi Yunus mudah putus semangat. Gideon seorang penakut. Nabi Elisa adalah seorang yang botak. Sakius bertumpu pendek. Rasul Petrus mudah emosi. Rasul Thomas adalah seorang peragu. Rasul Paulus bahkan mengalami sakit. Meski demikian, mereka semua dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena itu, janganlah kekurangan kita membuat kita putus asa, tetapi mintalah pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Teruslah berjuang dan berusaha. Kelak, cita-cita kita pasti tercapai. Camkan ayat firman Tuhan ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan memberkati kita semua. Sumber cerita ini diambil dari Steadfast Tin Soldier Hans Christian Andersen, diambil dari Masa Kecil Berita GKMI September 2017. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Satu hari nanti kita akan bertemu lagi di gereja. Tuhan Yesus memberkati.